semuanya, hari ini aku akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas MJ 218 yang berjudul Penyebaran Hoaks di Media Sosial dan Kaitannya dengan Nilai-Nilai Pancasila. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memudahkan masyarakat dan memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun, kemudahan tersebut juga memunculkan masalah berupa penyebaran hoaks atau berita bohong yang dapat menyesatkan masyarakat. Hoaks sering digunakan untuk mempengaruhi opini publik, menimbulkan konflik sosial, bahkan mengancam persatuan bangsa. Sehingga fenomena ini perlu dianalisis melalui perspektif nilai-nilai Pancasila. Identifikasi masalah, tingginya penyebaran informasi tanpa verifikasi, rendahnya literasi digital masyarakat, mudahnya masyarakat mempercayai dan menyebarkan hoaks sering memicu konflik, ujaran kebencian, dan perpecahan sosial. Data dan fakta penyebaran hoaks di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital mengidentifikasi 1.923 konten hoaks sepanjang tahun 2024. Hoaks yang paling banyak ditemukan adalah hoaks penipuan sebanyak 890 konten, disusul dengan hoaks politik, pemerintahan, kesehatan, dan kebencian. Yang kedua, pada periode Oktober 2024 sampai Desember 2025, Komdiki masih menemukan sekitar 1.890 konten hoaks yang beredar di ruang digital Indonesia. Faktor internal. Yang pertama, kurangnya kemampuan berpikir kritis, rendahnya kesadaran untuk memeriksa kebenaran informasi, keinginan untuk segera membagikan informasi yang tanpa verifikasi. Adapun faktor eksternalnya, yaitu kemudahan akses media sosial, algoritma media yang mempercepat penyebaran informasi, dan kurangnya edukasi literasi digital. Adapun kaitannya dengan nilai Pancasila, seperti kaitan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan kejujuran, moralitas, dan tanggung jawab dalam bertindak. Penyebaran hoaks bertentangan dengan nilai kejujuran tanpa menyebarkan informasi yang belum tentu benar dan dapat merugikan orang lain. Contohnya, menyebarkan berita palsu tanpa memeriksa kebenarannya. Di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hoaks dapat merusak reputasi seseorang, menimbulkan fitnah, dan menyebabkan kerugian psikologis maupun sosial. Tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap kemanusiaan yang beradab. Contohnya, hoaks yang sering menyerang individu atau kelompok tertentu. Kaitan dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Penyebaran hoaks sering memicu konflik antar kelompok, perbedaan pendapat politik, maupun isu sara yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Contohnya, hoaks yang memprovokasi antar kelompok masyarakat. Kaitannya dengan sila keempat dan kelima, di sila keempat, masyarakat seharusnya mendapatkan musyawarah, dialog, dan informasi yang benar dapat menyampaikan pendapatnya. Hoaks justru menciptakan kesalahpahaman dan keputusan yang tidak berdasarkan fakta. Di sila kelima, hoaks juga dapat menimbulkan ketidakadilan karena ada pihak yang dirugikan akibat informasi palsu yang beredar luas. Solusi yang bisa kita ambil yaitu meningkatkan literasi digital masyarakat, membiasakan verifikasi informasi sebelum membagikannya, menggunakan sumber informasi yang kredibel, mengedepankan nilai kejujuran dan tanggung jawab sesuai Pancasila, mendukung penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil, penyebaran hoaks di media sosial merupakan tantangan serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu dapat merusak persatuan, menimbulkan konflik, dan mengabaikan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya kejujuran, tanggung jawab, dan persatuan, ataupun keadilan, sangat penting untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.